Paksa pinjam 200.000 ke tetangga sebelah kontrakannya namun ternyata tak ada. Kesal merasa dibohongi hingga akhirnya ambil jalan pintas dengan menghabisi tetangganya sendiri. Seorang wanita penuh luka ditemukan sudah tak bernyawa dengan kondisi tubuh terikat tali di dalam kontrakannya sendiri. Namun ternyata setelah diselidiki pelakunya tetangga sendiri sebelah kamar pasangan suami istri pembuat onar. Kejadian ini tepat terjadi di tanggal 12 Juni 2019. Seorang wanita bernama Santi Depi berusia 25 tahun tinggal di Tapanuli, Sumatera Utara yang ternyata harus pindah ke kontrakan dekat kantornya sendiri untuk mandiri. Santi sendiri bekerja di perusahaan perbankan sebagai CS, dikenal sebagai wanita yang anggun, baik, banyak teman, dan juga tak pernah punya masalah apalagi banyak musuh. Saat itu atasan Santi bingung karena Santi tak masuk kantor bahkan tak ada kabar. Saat mencoba dihubungi namun Santi tak mengangkat teleponnya, padahal tak seperti biasanya. Santi dikenal selalu mengabari, bahkan dikenal rajin tak pernah telat. Curiga ada yang aneh dengan Santi, di awal mengira kalau Santi sakit, hingga akhirnya atasannya menyuruh satpam ke kosan Santi untuk melihat kondisi Santi. Tak lama satpam tersebut pun datang ke kontrakan Santi, mengetuk pintu kamar Santi namun tak ada jawaban. Suara TV di kamar nyala sementara di luar lampu pun masih menyala belum dimatikan. Namun Santi tak menjawab apapun hingga akhirnya satpam pun penasaran dan curiga kalau Santi ada di dalam dengan kondisi sakit. Satpam tersebut pun meminta bantuan kepada warga untuk mendobrak kamar kontrakan Santi hingga akhirnya dibantu warga. Setelah pintu dibuka ternyata kaget, kamar acak-acakan bahkan penuh cairan merah. Di dekat kamar mandi ditemukan Santi sudah tak bernyawa. Santi terbaring dengan mata terbuka. Setelah dipastikan jasad itu Santi Depi, pihak dari satpam kantor pun langsung lapor ke polisian dan lapor Pak RT. Lingkungan kontrakan pun kaget tak menyangka ditemukannya Santi sudah tak bernyawa di kontrakannya sendiri. Pihak yang berwajib dengan tim Inapis pun datang membawa jasad Santi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan menyelidiki kamar kontrakan Santi. Di awal setelah diselidiki, pihak yang berwajib yakin kalau ini adalah perampokan dengan kekerasan. Berkat kerja keras pihak kepolisian menemukan pelakunya yaitu suami istri yang tinggal di kosan Santi. Bukan tanpa alasan, menurut pihak kepolisian, ternyata pelaku meninggalkan sidik jari tetangga suami istri yang tinggal di sebelah kontrakan Santi. Ternyata tak hanya itu, mereka pun sudah menghilang nampak sudah kabur setelah kejadian ini. Pihak yang berwajib pun melakukan pengejaran kepada pasangan suami istri ini hingga akhirnya dengan kerja keras pihak kepolisian pelaku pun berhasil diamankan di tempat persembunyiannya. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dan dikembalikan ke Tapanuli. Tanpa bertele-tele akhirnya mereka mengakui kalau mereka adalah pelakunya dengan motif karena uang dan kebutuhan ekonomi. Pelakunya sang suami bernama Dimas 21 tahun, sementara istrinya bernama Nurmala 18 tahun. Menurut para tetangga di kontrakan tersebut, pasangan suami istri ini tak bekerja. Mereka keduanya kerap meminjam uang kepada siapapun, namun keduanya pun dikenal sebagai orang yang jarang bayar hutang. Selalu ada di rumah kontrakan, tak pernah kerja, bahkan sang lelaki adalah pekerja serabutan, namun kondisi keuangannya tetap murat-maret. Pasangan muda ini menikah dan tinggal di kontrakan tersebut, tak punya uang, hingga akhirnya mereka keduanya meminjam kepada para tetangga dan tak lama mereka pun akhirnya berniat meminjam uang kepada Santi. Mengetuk pintu kamar Santi Depi dengan berniat akan meminjam uang 200.000, di awal semuanya baik-baik saja. Namun saat mengajukan pinjaman, Santi mengaku dirinya tak ada uang 200.000, hanya ada uang 20.000 di dompetnya. Nurmaya kecewa dan tak percaya kalau Santi tak punya uang hingga akhirnya dirinya kesal. Bahkan Nurmaya sempat melontarkan kata-kata kasar kepada Santi Devi. Tak lama Nurmaya pun pulang ke kontrakannya sendiri, marah kepada sang suaminya. Bahkan Nurmaya mengungkapkan kepada sang suaminya Dimas dirinya merasa terhina oleh Santi. Kesal mendengar keluh kesah sang istri, akhirnya Dimas pun punya ide untuk menghabisi Santi Depi. Sang istri pun mau bahkan setuju membantunya. Apalagi pasangan suami istri ini tahu kalau Santi tinggal sendirian dan yakin kalau Santi menyimpan harta benda di kontrakannya. Saat itu Dimas pun mengetuk pintu. Tak lama Santi membuka dengan menawarkan kalau memang perlu ayo ke ATM karena di dompet Santi memang hanya 20.000. Namun saat itu Dimas yang memang kesal langsung menyeret Santi masuk ke kamarnya, memukuli Santi bahkan melakukan penganiayaan kepada Santi hingga akhirnya Santi pun lemas jatuh tak berdaya. Gelap mata akhirnya menghabisi Santi hingga Santi tak bernyawa. Tak lama Dimas pun mengambil uang, handphone dan emas Santi. Saat itu Dimas langsung mengunci kamar Santi dan langsung masuk ke kamarnya sendiri beres-beres untuk kabur meninggalkan kontrakan tersebut. Kabur bersama sang istri Nurmaya sampai akhirnya diamankan pihak kepolisian. Keduanya akhirnya menjalani persidangan. Usai menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya keduanya divonis hukuman 20 tahun penjara.
Keluarga Santi nampak kecewa karena hukumannya dinilai ringan. Keluarga Santi yang kesal, marah, dan sedih menginginkan dua pelaku ini dihukum mati, namun nampaknya hakim sudah memutuskan keputusannya. Keluarga dari Santi pun tak menyangka Santi yang baik, ramah, bahkan dirinya hidup mandiri harus berpulang di tangan tetangganya sendiri yang memang kelabakan ngotot minjam uang sana sini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.